Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu Arju. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada kami kelompok 1. Kami di sini akan membahas hasil rangkuman kelompok kami mengenai analisis wacana kritis Van Dijk dari kelompok 1. Langsung saja pada pemaparan yang pertama, slide ketiga. Slide ketiga. Sylvie, slide ketiga. Sudah dipindah. Baik, yang pertama yaitu kerangka analisis wacana model Van Dijk. Ini adalah model yang paling banyak dipakai. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, karena model Van Dijk ini memiliki elemen-elemen yang bisa diaplikasikan secara praktis. Nah, jadi model Van Dijk ini memiliki elemen-elemen atau bagian-bagian yang dapat diaplikasikan kepada semua model wacana seperti itu. Nah, kemudian model yang dipakai Van Dijk kerap disebut sebagai kognisi sosial. Nah, istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks wacana tersebut. Nah, kemudian, menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atau teks semata. Jadi, menurut Van Dijk ini, jika kita menganalisis suatu wacana, tidak cukup hanya pada teks itu saja, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Nah, jadi selain mengamati teks wacana itu sendiri, kita dapat mengamati bagaimana kognisi sosial itu sendiri. Kemudian struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial adalah bagian yang integral dalam kerangka Van Dijk. Jadi, dalam analisis wacana model Van Dijk ini menganut yang dianalisis itu tidak hanya teks, namun kognisi sosial, konteks sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, slide keempat, Sylvie. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu skema penelitian Van Dijk. Sudah tampak slide-nya, teman-teman? Belum. Sylvie, slide keempat. Nah, baik, di sini terlihat yaitu skema penelitian dari model Van Dijk. Nah, di sini strukturnya yang pertama ada teks. Nah, di sini menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu yang ada dalam wacana tersebut. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. Nah, di sini metodenya yaitu critical linguistik. Nah, kemudian di sini ada struktur kognisi sosial. Nah, struktur kognisi sosial ini bagaimana kita menganalisis kognisi pembuat teks dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Nah, di sini metodenya yaitu wawancara mendalam.
Nah, yang ketiga ada struktur analisis sosial. Nah, kita menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, proses produksinya, dan reproduksi peristiwa seseorang atau yang digambarkan. Nah, di sini metodenya menggunakan metode studi pustaka atau bisa penelusuran sejarah. Nah, slide selanjutnya. Nah, di slide 5 ini ada model kerja Van Dijk. Sudah nampak teman-teman slide-nya? Sylvie? Sudah muncul teman-teman? Belum. Sylvie slide 5. Nah, yang selanjutnya ini yaitu model kerja Van Dijk. Nah, model kerja Van Dijk ini melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan yang masing-masing saling mendukung. Meskipun model Van Dijk ini terdiri dari tingkatan atau struktur yang bermacam-macam, tetapi di sini masing-masing struktur tersebut saling mendukung dan saling berkaitan seperti itu. Nah, Van Dijk sendiri membaginya menjadi 3 tingkatan, yaitu 1 struktur makro, 2 superstruktur, dan 3 struktur mikro. Nah, yang pertama struktur makro. Nah, struktur makro ini merupakan makna umum suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks wacana tersebut. Nah, kemudian yang kedua, superstruktur. Nah, superstruktur ini adalah kerangka suatu teks wacana. Bagaimana struktur dan elemen itu disusun dalam suatu teks secara utuh. Kemudian yang ketiga, struktur mikro. Nah, struktur mikro ini yaitu makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat yang dipakai dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada struktur teks analisis wacana kritis. Nah, ini lanjutan yang barusan, struktur makro ini kita menganalisis atau yang terdapat dalam analisis wacana kritis itu makna umum dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat dalam suatu teks wacana itu sendiri. Kemudian yang superstruktur ini berkaitan dengan kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Nah, yang terakhir yaitu struktur mikro, ini berkaitan dengan makna dari suatu wacana yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks atau wacana itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, dalam pandangan Van Dijk itu sendiri, segala teks dapat dianalisis dengan menggunakan elemen tersebut. Nah, mengapa barusan di awal model Van Dijk ini banyak digunakan dalam penelitian analisis wacana kritis? Karena dalam model Van Dijk ini memiliki elemen-elemen yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu wacana seperti itu. Meski terdiri atas berbagai elemen, namun semua elemen itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lebih jelas, gambaran elemen wacana tersebut disajikan sebagai berikut. Selanjutnya. Nah, di situ gambar dari elemen wacana analisis wacana kritis. Nah, yang pertama ada struktur wacana, hal yang diamati, dan elemen itu sendiri. Nah, yang pertama struktur makronya. Hal yang diamati itu tematik.
yang berkaitan dengan tema atau topik, apa yang dikedepankan dalam suatu wacana itu sendiri. Nah, elemennya topik atau tema. Kemudian ada superstruktur. Hal yang diamati bagaimana bagian dan urutan wacana dikemas dalam suatu teks wacana yang utuh. Nah, elemennya itu skema. Kemudian struktur mikro. Ada hal yang diamati itu bagian semantik, yaitu makna yang ingin ditekankan dalam teks wacana, umpamanya dengan memberi detil pada suatu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain sehingga terlihat atau menonjol suatu makna yang akan disampaikan. Nah, elemennya yaitu latar, detil, maksud, peranggapan, nominalisasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada struktur mikro. Nah, di sini berkaitan dengan sintaksis, bagaimana kalimat yang dipilih seperti itu. Bagaimana penggunaan kalimat dalam wacana itu sendiri. Nah, elemennya bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi struktur mikro yang berkaitan dengan stilistika. Nah, bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam wacana berkaitan dengan pemilihan kata atau diksi. Nah, di sini elemennya yaitu leksikon. Kemudian struktur yang terakhir, struktur mikro, bagian hal yang diamati bagian retoris, bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan dalam teks wacana tersebut. Nah, elemennya di sini adalah gaya dan metafora. Baik, ini penjelasan dari kelompok 1. Mungkin Silvi bisa membagikan PPT yang berisi contoh analisis menggunakan model Van Dijk. Silvi langsung di bagian itu apa contoh analisis. Mungkin di bawah. Oh, ini ya. Ini sudah ada contoh analisis wacana kritis model Van Dijk yang berjudul Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh. Nah, hasil analisisnya yang pertama, gaya penulisan. Nah, ya di sini deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi dari sebuah judul dalam berita ini ialah kalimat siswa berprestasi jadi pembunuh. Kemudian grafis, pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat ukuran lebih besar ialah judul dari sebuah berita atau dari tema atau topik dari wacana itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada struktur makro bagian tematik atau tema. Nah, ini penggambaran atas suatu hal yang sedikit tabu, yaitu siswa yang mempunyai prestasi bisa melakukan hal yang dilarang oleh hukum, yaitu pembunuhan. Nah, kemudian yang keempat, superstruktur, bagian skematik atau alur. Nah, siswa berprestasi jadi pembunuh, tidak seharusnya siswa yang mempunyai prestasi melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, alur wacana pada berita yang dimaksud ialah sebagai berikut. Berita ini dari Jakarta Kompas, siswa kelas 2 IPA SMA Galatia 3 Cengkareng Jakarta Barat yang menganiaya Hendrik. Hendrik ini kawan dekatnya di kelas dan membunuh Jong Ket Jung, ayah Hendrik. Ternyata termasuk anak berprestasi tahun ini, SP juga sempat, mungkin ini nama yang melakukan gitu ya, nama samaran, juga sempat dicalonkan sebagai ketua OSIS. Selanjutnya.
Nah, ungkapan kata berprestasi tersebut dinyatakan oleh beberapa guru di sekolah tempat ia belajar, yaitu sebelumnya, Silvi. Slide yang barusan, Silvi. Nah, ya. Nah, ungkapan kata berprestasi tersebut dinyatakan oleh beberapa guru di sekolah tempat ia belajar, yaitu Galatia dan Peter. Mereka berdua mengungkapkan bahwa SP merupakan siswa yang berprestasi, pandai dalam dunia seni melukis, dan juga dibuktikan dengan ia pernah menjadi kandidat ketua OSIS. Nah, kemudian dari kedua guru tersebut juga diceritakan bahwa 3 bulan terakhir sebelum kasus ini terungkap, SP cenderung bersifat aneh dan tertekan. Hal tersebut diketahuinya ketika SP mengikuti latihan kepemimpinan dasar di sekolahnya, walaupun sebenarnya dia memang mempunyai kepribadian yang tertutup. Nah, kemudian dalam berita tersebut juga diinformasikan bahwa SP tinggal di wilayah yang tidak jauh dengan sekolahnya, hanya dengan ibunya yang juga sedang mengalami gangguan kejiwaan akibat bercerai dengan ayah SP ini. Nah, kemudian sedangkan alasan SP berteman dengan Hendrik ialah karena Hendrik mengaku ingin membantu perekonomian dan kehidupan sosialnya si SP ini. Nah, kemudian setelah diperiksa oleh pihak yang berwajib, kasus ini terdeteksi dan disebabkan oleh kasus perampokan STNK motor yang dilakukan SP terhadap Hendrik guna untuk menebus motornya yang disita Polres akibat menabrak orang hingga luka parah. Namun, aksi itu tidak berhasil disebabkan setrum yang dijadikan senjata SP tidak berhasil melukai Hendrik dan diketahui oleh ayah Hendrik. Kemudian dilampiaskannya dengan membunuh ayah dari Hendrik tersebut. Selanjutnya, Silvi. Nah, yang kelima, hasil analisis yang kelima yaitu struktur mikro. Ada 2, yang pertama analisis bagian semantik, yang pertama latar. Guru fisika SMA Galatia 3, Peter Karnoma Tutopoli, dan guru matematika Iwarasan termasuk yang mengagumi prestasi SP. Detail, tahun ini SP bahkan dicalonkan sebagai ketua OSIS, tapi kalah tipis. Dia jago melukis, dansa, serta member les beberapa anak SD, tutur Peter. Maksud, eksplisit kelakuan SP yang terkategorikan siswa berprestasi ternyata mengundang banyak kekecewaan. Di antaranya ialah guru di sekolahnya. Karena hal tersebut dirasa kurang sesuai dengan predikat yang ia sandang selama ini. Layaknya hal positif berdampingan dengan sisi negatif. Kompas memaparkan bahwa beberapa bukti nyata terkait merupakan siswa berprestasi, namun juga diceritakan dengan jelas gambaran perlakuan abnormal yang dilakukan kepada Jongket dan Hendrik. Penulis menilai bahwa Kompas ingin mengutarakan 2 sisi yang sangat berlawanan tersebut terjadi pada satu orang yang sama. Hal itu ditandai dengan pemaparan yang begitu gamblang dan jelas atas keterangan-keterangan dari 2 sisi sekaligus, serta judul yang digunakan pun mempunyai 2 makna sekaligus, yaitu SP yang berbudi pekerti baik dan SP yang tidak mempunyai moral yang baik. Selanjutnya, analisis kalimat, sintaksis. Yang pertama, koherensi sebab akibat. Hasil pemeriksaan sementara dari polisi, awalnya SP berencana merampok Hendrik untuk menebus STNK sepeda motornya yang disita karena menabrak orang hingga luka parah. Untuk kalimat, SP berencana merampok Hendrik. Nah, pada kalimat ini, Kompas menonjolkan sosok SP sebagai pelaku utama dengan menempatkan nama tersebut di awal kalimat.
Pemunculan pelaku utama juga terdapat pada beberapa kalimat di bawah ini. Selanjutnya, slide terakhir, Sylvie. Nah, selanjutnya yaitu untuk menebus STNK sepeda motornya disita karena menabrak orang hingga luka parah. Semuanya berartikan bahwa SP lah yang banyak tingkah dan menjadi pelaku utama. Yang terakhir, hasil analisis yang terakhir, analisis leksikon atau makna kata. Yang pertama, semula SP hendak melancarkan aksinya dengan menyetrum leher Hendrik di rumahnya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh SP bukan hal yang biasa, melainkan sebuah aksi kriminalitas yang mempunyai makna tabu. Yang kedua, kalimat menurut Peter dan Iwarasan, pribadi SP memang cenderung tertutup dan temperamental. Maaf. Nah, kalimat tersebut menunjukkan arti bahwa SP mempunyai sifat ketidakpedulian terhadap kerapian atau suatu keanehan jiwa dan mental. Apabila ditinjau secara umum, didapati analisis bahwa gaya penulisan berita bersifat deskriptif dan dari sisi grafis, penempatan berita ini dianggap sebagai berita kelas tengah, yaitu yang sudah biasa diterbitkan oleh sebuah berita gitu ya, seperti Kompas. Nah, itu hasil rangkuman dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.